Pemirsa, 3 artis senior Indonesia, Marissa Haque, Vina Panduwinata, dan Memes, belakangan menjadi perbincangan hangat di dunia maya. Pemicunya adalah beredarnya tulisan yang diduga diunduh dari blog pribadi milik Marissa Haque yang isinya membuat merah telinga Vina dan Memes. Tiga artis senior, Marissa Haque, Vina Panduwinata, dan Memes, kini sedang jadi bahan perbincangan hangat di dunia maya. Pemicunya adalah beredarnya tulisan yang diduga diunduh dari blog pribadi milik Marissa Haque. Isi tulisan tersebut sungguh membelalakan mata yang membacanya, karena berisikan tentang kalimat-kalimat yang bernada hujatan terhadap Vina dan Memes. Tulisan-tulisan itu juga terlihat sebagai perasaan seorang istri yang cemburu buta melihat Ikang Fauzi tampil mesra dengan Vina Panduwinata dalam sebuah pentas musik yang diperuntukkan buat penyanyi-penyanyi lawan. Tulisan-tulisan yang diduga diunduh dari blog Marissa Haque itu kontan mengguncang dunia maya karena melibatkan artis-artis senior yang harusnya menjadi panutan bagi para juniornya. Banyak hal pada tulisan tersebut yang sangat tidak layak untuk dikonsumsi publik karena kelewat vulgar. Pada intinya, penulis blog tersebut menuding Vina dan Memes sebagai artis kawakan yang gemar pamer aurat sehingga menggoda iman Ikang Fauzi. Banyak artis lain yang akhirnya ikut terpancing berkomentar lewat Twitter terhadap tulisan-tulisan yang diduga ditulis oleh Marissa Haque itu. Mulai dari Wulan Guritno, Widi Mulya, Christy Jusung, Andara Early, Kirana Lara, rata-rata mengaku terkejut dan tak menyangka seorang Marissa Haque bisa menulis di blog pribadinya soal keburukan suaminya. Mereka semakin terperangah setelah membaca tulisan-tulisan di blog itu karena secara kasar menyerang kehormatan Vina dan Memes. Adi MS, suami dari Memes, bahkan ikut terpancing untuk berkomentar. Pada awalnya Adi MS mempertanyakan apakah benar tulisan tersebut diunduh dari blog Marissa. Adi MS tidak merasa tersinggung istrinya dilecehkan, tetapi justru merasa kasihan dengan Ikang Fauzi yang tak lain adalah sahabatnya sendiri. Lantas bagaimana reaksi Marissa Haque terhadap polemik tulisan yang diduga berasal dari blog pribadinya? Marissa memilih untuk diam. Marissa tak mau menjawab pertanyaan apakah benar tulisan menghebohkan itu berasal dari blog pribadinya. Selama ini sudah banyak kasus yang berangkat dari tulisan di dunia maya. Sayangnya, orang sepertinya tak mau belajar dari kasus-kasus tersebut. Tetap saja orang menulis sesuka hati tentang hal-hal yang sangat tidak pantas untuk dikonsumsi publik. Sepertinya orang tak sadar bahwa dunia maya bukanlah tempat aman untuk menuangkan seluruh isi hati. Menurut pakar hukum, Rudy Satrio, andaikan benar bahwa tulisan yang menghujat Vina dan Memes itu ditulis oleh Marissa Haque, namun Marissa teramat sulit untuk dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perbuatan yang dilarang pasal 27, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Itu harus kemudian ada orang yang nggak punya hak sehingga kemudian orang bisa mengaksesnya. Ini siapa orangnya? Siapa yang telah mendistribusikan? Siapa juga yang kemudian telah mentransmisikan? Itu suatu istilah unsur dalam persoalan pasal 27 tersebut. Marissa Haque sendiri juga tak bisa serta-merta dituding sebagai penyebar dari tulisan-tulisan bernada penghinaan terhadap Vina dan Memes itu. Bisa saja tulisan-tulisan itu diunduh oleh seseorang dari blog Marissa kemudian disebarluaskan. Menurut Rudy Satrio, pengedarlah yang pertama-tama harus dijerat hukum, bukan penulisnya. Iya, karena belum tentu kemudian si pemilik blog lah yang kemudian menyatakan publik, belum tentu. Ya, jadi orang lain yang kemudian sudah melakukannya sebagai penyebar luasnya. Syaratnya itu saja. Jadi sepanjang kemudian tidak ada bukti dia telah menyebar luaskan dapat diakses, tentunya setelah nggak mungkin kan.